Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Eh, Jumpa lagi dengan Pak Disastro di Teman Trading. Seperti biasa rutinitas kita membagikan forecast untuk weekly analysis minggu ini. Mulai dari untuk trading tanggal 8 sampai 12 minggu depan di bulan Juli. Sebelumnya kita review saja secara singkat perjalanan market minggu kemarin pada tanggal 1 sampai 5 Juli, di mana sebagai awal kuartal ketiga kita review kemarin mulai tanggal 1 sampai 5 khususnya ini untuk Juli awal bulan, di mana pada umumnya data-data dari US itu mengatakan kalau nilainya turun dan menyebabkan DXY itu sangat bearish, di mana didukung oleh pernyataan-pernyataan dari eh, kepala Fed, si Powell, baik di forum internasional yang diselenggarakan di Portugal tepatnya, juga berpernyataan dovish. Demikian juga untuk FOMC minutnya juga dovish, ditutup oleh non-farm payroll, di mana mengalami revisi down dan tingkat pengangguran juga naik, rata-rata upah juga turun, partisipan juga turun. Di sini menggambarkan kalau DXY minggu kemarin sangat bearish kawan-kawan, ini sangat bearish. Eh, Selanjutnya untuk minggu ke depan, minggu ini mengingat tugas dari mengemban tugas atau Fed itu juga menstabilkan harga. Minggu besok, minggu tanggal 8 sampai 12, datanya sangat minim, tapi ada high volatilitas di akhir minggu. Tapi ingat, di awal-awal minggu banyak spik. Di sini nanti Selasa, ini Selasa sudah ada spik dari member Fed, eh, Siber. Terus malam Rabu dini harinya itu Bokmen juga speak, dan di sini harus dipantau kawan-kawan. Dan Rabu malamnya juga Powell speak, ini sangat luar biasa dan saya yakin dapat menggerakkan harga. Lanjut Kamis dini harinya ini si Goolsby juga speak, dan untuk endingnya pada Kamis ada, selain ada data rutinitas initial job blast claim, di sini ada CPI. Maka dari tingkat CPI-nya sendiri di dalam konsensusnya ini diprediksi ada yang masih tetap, dan untuk headline-nya tetap, untuk monthly over monthly-nya juga tetap, kecuali untuk inflasi rate monthly over monthly-nya diprediksi mengalami sebuah kenaikan 0,1%. Eh, Maka itu terus lanjut, masih ada speak lagi dari member Fed lainnya, dan pada Jumatnya akhir market ditutup oleh PPI yang di konsensusnya menyatakan kalau nilainya akan mengalami sebuah kenaikan. Oke, lepas dari itu kawan-kawan, yang penting untuk menyikapi market, selain kita lihat dari data fundamentalnya, dan kita harus paham dari apa tugas yang diemban oleh Fed itu sendiri, mana tugasnya adalah menstabilkan sebuah market. Dan ini sangat unik kita bahas, nanti kita bahas di IG sejenak. Setelah itu bahas review XAU kemarin dan untuk minggu depannya. Oke. Eh,
Ingat ini dari sekilas DEG harga kemarin sudah sampai di bahkan broken dengan clean validnya, broken dengan solidnya di support resistance weekly 105,42 kawan-kawan ya. Dan di situ meninggalkan jejak. Jadi meninggalkan jejak di sini ada sebuah resisten yang dibuka dan resisten itu menciptakan base. Dan di sini adalah ada dua technical break. Technical break pertama itu di support mingguan, support satu mingguan, technical break kedua support dua mingguan. Dan di sini harga masih di bawah pivot dan masih di bawah support asisten daily parameter yang rectangle biru yang ditandain Pak D itu. Eh, Terus kemana lajunya DG ke depannya Pak D untuk khususnya untuk minggu ini seperti biasa dalam sebuah proyeksi harga potensi akan kejar 104,678 dan bila mana nanti ada koreksi sehubungan dengan tugas PET tadi maksimal koreksinya di 105,437 dan atau 105,500 bagaimana itu adalah harga psikologi dolar indeks itu. Maka di situ nanti entah skenario-nya dia ke target dulu, baru koreksi, baru menuju target fundamental bawahnya, dan selanjutnya bisa ke target psikologi lanjutannya di 104 seperti yang sudah kita bahas jauh-jauh hari. Ini kira-kira ya kawan-kawan dan bila mana DXY nanti terkoreksi dalam, jadi terkoreksi dalam arti di sini mungkin ada minor-minor support resisten, ada base, bahkan harga sebelum ke target, bila mana harga belum ke target bisa koreksi yang dalam di level 105.500 itu dan lanjut ke menuju ke target, selanjutnya ke level fundamental bawah. Oke, kira-kira seperti itu sekilas dari DXY. Sekarang kita ke goal. Sebelumnya kita review dulu. Kita review dulu apa yang kita marking minggu kemarin untuk goal. Oke, sini kita ke daily saja dulu. Ke daily saja dulu dan ini sangat unik kawan-kawan. Mengapa ini saya tertarik membahas ini dan nanti kita aplikasi pendekatan Elliott Wave. Kenapa? Ya karena sekelnya sudah terbentuk dengan jelas dan nanti paling tidak kita proyeksikan untuk jangka yang agak panjang di mana dalam minggu ini karena banyak banyak sekali spik yang dapat membuat volatilitas itu sangat tinggi. Oke, sekilas kemarin harga sudah komplit di resisten 3 sebagai targetnya di mana harga mulai dari eh, masih di atas level point of control ini 232630 ini yang orange ini dan telah broken level 2350 dan FMC kita semua NFP kita semua tahu waktu non pump bearer sepik ke bawah nanti kita jelaskan di TF kecil dan lanjut menuju resisten 3 di mana itu sebagai targetnya minggu ini. Oke, itu. Sekarang eh, kita bicara secara outlook besarnya. Kita outlook besarnya dalam konteks tertentu kita di sini membahas atau memprediksikan kemana sih harga emas ini bila mana naik dan potensi koreksinya di level berapa. Oke, di sini karena kita pakai pendekatan Elliott Wave, kita targetnya pakai Bibo kawan-kawan ya. Di sini targetnya ini. Target di sekitar 2.500 ya. Sekitar 2.500 dan ini sangat ramai dibicarakan di luar kawan-kawan. Sangat ramai dibicarakan di luar kalau nanti kalau gold memang naik potensi ke 2.500 itu sangat ada. Bahkan sebelum ke sana paling enggak kita runtut di sini ada level
penting secara Bibo kawan-kawan. Di sini ada level penting secara Bibo. Sekarang kita hapus dan kita proyeksikan ke TF kecil. Oke, ini kemarin marking yang kita set dan harga sudah ke targetnya resisten 3 secara mingguan, hampir sampai ke target level fundamental. Apakah goal akan ke situ? Ya kita tunggu saja reaksi market minggu depan. Oke, sekarang sebelumnya karena kita dapat acuan complete cycle-nya secara daily tadi di 2500, kita akan asumsikan pendekatan pakai Elliott Wave dan di sini saya melihat sebagai wave 1, ini sebagai wave satunya, yes, dan posisi harga nanti akan ke level tadi, level yang sudah kita ukur pakai Bibu tadi sebagai wave 3 dan potensi koreksi itu kalau dalam ya di level fundamental bawah atau level psikologi ini selama masih bertoleransi dengan wave 1 kawan-kawan, jadi bisa di sini bisa di sini kita pakai toleransi yang paling baik saja karena di situ adalah harga yang paling murah dan dengan target wave 5 atau kompleks cycle-nya di 2500. Oke, eh, berarti secara tidak langsung ini web yang kita marking kemarin itu sudah selesai secara minornya. Di sini kita kunci kalau hari ini. Kalau hari ini harga itu dalam ranah web 3. Oke ya. Dalam ranah web 3 di mana web 2-nya korektif ke impulnya web 3. Di sini mungkin bisa saya sempurnakan karena ini sudah kompleks cycle kawan-kawan ya. Oke, kita tahu di dalam sebuah impul itu selalu ada 5 wave dan di sini saya melihat ini adalah wave minornya 1, 2, ini 3. Mungkin bisa terkoreksi juga maksimal koreksi di 50 bisa terkoreksi kalau koreksinya nggak dalam bisa di level fundamental di mana masih toleransi dari wave minornya. Oke, dengan target complete cycle wave secara minornya itu di level 3 wave mayor tadi. Oke ya. Sini mungkin tak ganti warnanya. Oke. Jadi di sini lebih clear. Ingat potensi harga ini berpotensi ke wave 3 minor dan bila mana nanti koreksi itu selalu harga itu akan selalu mencari level-level support resisten kuat. Jadi level koreksinya nanti bisa di level fundamental ini atas ini yang 63 itu maksimal bisa terkoreksi di 50. Jadi memang 50 ini betul-betul harga sebagai key levelnya gold hari ini baik dia naik atau turun. Oke, ini kawan-kawan ya. Jadi ini tak hapus semua. Kita pakai di plafon ini kita untuk asumsi proyeksi secara Elliott Wave saja. Oke, ini semoga jelas kawan-kawan ya. Jadi ke nanti secara gambaran umum kalau ingin mengompletkan secara mayor siklenya di 2500 dan karena market itu perjalanannya juga tidak tegak lurus maka kita di sini akan menangkap kapan dia koreksi dan kapan kita masuk ya kesimpulannya sebelum menuju ke complete cycle sebenarnya tugas trader itu ingin mencari opportunity di level-level di mana dia koreksi, di mana dia ada di level-level jenuhnya. Oke, itu sekarang masuk ke outlook weekly analisis kita dari secara pendekatan, dari secara pibunya
apa itu Elliott Wave secara mayornya sudah. Di sini tadi ini sudah saya copy di sini complete cycle-nya di 2500 dan tengah ini adalah level potensi jenuhnya sebelum menuju ke sana. Oke, lanjut. Sekarang dari Elliott Wave-nya sudah. Setelah itu kita tidak ada salahnya mereview marking kita kemarin. Eh, Pertama kita akan satu kita akan menggunakan biasa sebuah volume volume profil yang sering saya gunakan di sini. Kita aplikasikan di sini kawan-kawan ya. Kita aplikasikan di situ. Oke, sini kita tahu ada gap dan ini gap ini gap daily dan kenapa kita fokus ke situ, Pak D? Ya karena memang level-level gap value itu sangat direspek harga. Melihat kemarin saat NFP pun harga kembali ke level gap value. Oke ya kawan-kawan di sini daily gap value dan kita eh, secara tidak langsung mempunyai level yang harus kita pantau dalam skala terdekatnya. Oke, ini dari ranah volumenya. Terus lanjut. Oke, ada gangguan ya, agak lemot internet saya. Oke, sip. Sekarang seperti biasa yang kita lakukan, eh, Pak D akan memproyeksikan market minggu ini mau kemana dulu kalau naik dan bila mana koreksi turun mau kemana, tujuan besarnya sampai mana. Oke, sekarang harga sudah di level ini tadi, level support resisten tiganya secara weekly. Target goal itu kalau dia naik mau ke sana ke level support resisten daily itu ya lebih tepatnya ke level-level sentimen. Jadi 2425 itu level sentimen sebagai target kenaikan terdekatnya dan bila mana goal ini turun akan ke level fundamental bawah. Jadi kenapa level fundamental bawah sangat penting Pak D? Ya karena itu adalah harga sejarah yang diciptakan goal di saat ada berita besar dan di dalam teknikalnya di situ terjadinya sebuah level technical break. Oke ya. Jadi ini kira-kira untuk jangkaannya kalau dia terkoreksi bisa ke situ, kalau tujuan dia naik bisa ke level atas itu, level 23, 24, 25. Demikian juga bila mana level terkoreksi tadi masih di broken, mengingat dari tugas Fed yang menstabilkan market karena eh, bearish movementnya dolar minggu kemarin itu sangat luar biasa. Ini tidak menutup kemungkinan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau level-level fundamental itu diburkan, harga itu ke level bawahnya. Nah, di sini level bawahnya kita pakai ke level point of control daily saja. Ini. Jadi selama harga itu masih di atas level point of control itu bullish movement-nya masih terasa. Demikian juga kebalikannya bila mana target 2425 itu masih diberikan tidak menutup kemungkinan goal itu akan ke 2450 di mana ini adalah sebagai level previous daily-nya saat ini sebelum menuju target besar. Oke, itu lanjut. Eh, Sekarang tadi seperti yang saya kutip sejenak di depan, kita akan kunci untuk ring value-nya dari awal sebuah penurunannya sampai level akhir penurunannya. Jadi kita di level ini ya kawan-kawan ya. Oke, di sini kita mempunyai gap yang saya tandai. Maka gap ini eh, nanti kita buktikan di sini. Kita review kemarin kan ada apa dengan gap.
Ya, gap di sini karena ringnya Delhi terlalu besar, kita pecah menjadi dua level. Menjadi dua level. Setelah itu kita korelasikan apakah ada level sentimen di level-level gap tersebut. Oke ya, itu ya. Terus lanjut, lanjut ke level berikutnya. Oke, sekarang kita akan monitor level gap yang ini. Ya, kita akan memonitor level gap yang ini. Apakah dengan adanya eh, guncangan dari NFP dan FOMC kemarin, apakah itu sangat direspek harga karena memang itu adalah level-level sentimen yang sudah diantisipasi jauh-jauh hari dari pelaku market. Oke ya, ini kawan-kawan ya, ini gapnya dan ini saya runtut ke kanan dan di mana memang di sini ada sebuah value gap dan kita turunkan TF, kita turunkan TF saja dari value gapnya itu dan bahkan ini bisa ditarik di sini dari awal kenaikannya sampai maksimal kenaikannya sebelum dia turun. Oke, sini kawan-kawan ya. Kalau kita runtut di sini level 50 itu level yang sejajar dengan minor gap. Oke, mungkin sudah jelas dengan apa yang saya sampaikan dan ini shadow ini memang respect di level gap tersebut. Oke, mungkin itu semoga dipahami dan akhirnya kita tetap fokus ke sini, fokus ke level-level kemarin, di mana sebagai level pentingnya kita langsung akan membuat outlook dari fundamentalnya sudah, dari sentimennya sudah, maaf dari EW-nya sudah, Elliott Wave-nya sudah. Sekarang kita akomodasi eh, tool kita yang juga sering saya gunakan, yaitu level-level sentimen. Oke, sini jelas apapun levelnya, apapun bentuknya, di mana sekuat atau sebagus level teknikalnya, saya hanya akan ambil level-level yang ada yang didukung oleh angka-angka sentimen. Itu yang SOP saya, kawan-kawan. Jadi saya mungkin eh, berani menanggung resiko tidak ke trigger di saat harga itu memang tidak menyentuh level-level sentimen dan itu sering terjadi kawan-kawan. Tidak apa-apa, ini daripada nanti kita ke trigger pun yang ujung-ujungnya juga ke trigger komplit sama SL-nya. Karena kita selalu mengedepankan harga-harga terbaik dengan low risk, resiko yang paling minim bisa ditekan, dan yang paling penting di saat penentuan level-level low risk di situ, low risk itu di situ adanya sebuah validasi. Di saat kita kena SL itu kita mau mencari tindakan apa itu jelas, kecuali kalau di level tengah. Di saat kita kena SL, ujung-ujungnya kita akan kerja harga, apa akan tunggu di situ masih penuh kebimbangan. Oke, sekarang kita tahu di sini target tadi secara web, jadi ini web, ini bisa kita asumsikan sebagai potensi web 3, oke ya, itu sebagai potensi web 3 dan di atas itu completed itu web 5 kawan-kawan. Eh, saya akan memonitor level 2395 sampai level 2400. Kenapa di situ? Satu, karena didukung itu level fundamental dan level itu juga sangat direspek harga mulai dari kirinya. Yang kedua, level itu adalah bagian dari level gap.
itu sendiri. Jadi gap daily yang diciptakan tadi, di mana tadi saya utarakan di depan, kalau gap itu kita arcah menjadi dua bagian seperti kita arcah gap kemarin di sini, yang atas 45 sampai 50, yang bawah 35 sampai 40. Dan level-level itu juga masih relevan kawan-kawan, maka level-level minggu kemarin akan kita jadikan level konfirmasi. Oke, langsung kita ke tindakan saja. Jadi nanti di sini ya, di sini karena tadi di plafon satunya ini masih impul wave ketiga dan kita potensinya juga minor wave tiganya itu di sini, kita akan memantau harga itu kalau mau koreksi. Jadi kita pastikan level ini sebuah konfirmasi kawan-kawan ya. Nanti untuk konfirmasinya gimana? Lihat video Pak D yang dulu-dulu tahu. Eh, di sini ada sebuah resisten dan ini akan broken. Saya akan tunggu resisten ini di break. Saya akan tunggu resisten ini di broken. Kita akan memanfaatkan level sentimen itu di mana juga didukung level fundamental untuk ambil sell dengan target level fundamental bawahnya. Ini ya kawan-kawan ya. Di sini level fundamental bawahnya sebenarnya di 63 itu kawan-kawan. Tapi karena di sini ada level sentimen, kita cukup di level sentimen tersebut. Oke, tuh. Ini mungkin saat member pet speak semoga bisa bekerja. Terus level B keduanya mana Pak D? Level B keduanya yang jelas adalah di level-level potensi web 3, di mana di situ selain menjadi potensi ada koreksi sebagai webnya, ketiganya adalah sebagai target buyer yang saya utarakan di depan, di mana 23, 24, 25 itu adalah sebagai target buyernya. Oke, di situ kita akan memanfaatkan itu sama level target itu juga saya kondisikan sebagai sebuah konfirmasi kalau harga berhasil grup 24 25 saya akan tunggu di level sentimen itu yang 35 kita akan sell dengan target cukup di level fundamental bawahnya saja. Gimana kalau masih turun? Ya turun kita lihat ini resisten ini misalkan mau diberikan ya target ke bawahnya. Itu sudah biasa. Bantuan sudah sering Anda mendengar. Oke. Dan di sini ada ekstrim 2450 sebagai previous daily kemarin, previous high kemarin, dan kita melihat di atas sana ada target complete daily kawan-kawan. Jadi rule secara besarnya bila mana eh, previous high itu diberikan, kita tunggu di level fundamentalnya, di mana di sini ada supply dan ada level sentimennya juga menuju ke target besarnya complete cycle secara daily dan atau wave 5-nya. Ini itu yang level-level atas. Sekarang karena di sini level secara valid sebuah technical break di sini dan kita tahu level 2345 sampai 50 adalah level gap kemarin dan ini sudah mulai di ini sebenarnya retest kawan ya. Harga itu pernah ke sini dan mencoba retest. Maka sebuah level yang sudah dua kali retest itu akan saya jadikan konfirmasi. Kita nggak akan ambil entry di situ. Kita akan jadikan itu sebagai level konfirmasi. Oke, sekarang kita lanjut. Di mana bila mana harga technical break itu masih di broken, seller yang di atas itu dan atau yang baru masuk sell boleh masuk di sini dengan target level point of control. Oke, di sini dengan target point of control. Demikian juga kawan-kawan, demikian juga di saat nanti level-level selnya sudah sekarang
kita akan ke B dan di mana level invalidasi sebuah kenaikan Pak D. Invalidasi sebuah kenaikan secara fundamental saya kunci level 2320,67. Di mana harga itu di saat sudah keluar dari harga itu bahkan break atau membuat lower low secara low TF sudah tidak ada opsi B kawan-kawan, kita akan ke sell bahkan dengan target level fundamental paling bawah. Oke, di situ sekarang kita masuk ke ranah opportunity mencari B-nya. B pertama di mana? B pertama amati level technical break 2363 sampai 70 di mana 2375 sebagai level konfirmasi. Jadi cara aplikasinya pastikan harga break level konfirmasi 2375, kita tunggu di level sentimen itu dan atau level technical break di mana di situ sangat bertumpuk-tumpuk level penting. Satu level fundamental, dua technical break, tiga level sentimen. Kita akan ambil B dengan target awalnya di level fundamental atas. Oke, bila mana itu masih dibutuhkan ke target bayar sebenarnya yang sudah saya katakan di depan, kalau 2425 adalah target bayar. Oke, situ. Dan saya akan monitor level B kedua. Level B kedua dan menurut saya adalah harga terbaik itu mana? Satu, harga yang masih di dalam ranah point of control daily. Di sini sebelum kena level invalidasi di level IDC bawah itu. Oke, ingat saya tadi mengatakan kalau 50 ini 24550 itu kita jadikan level konfirmasi. Eh, dan level konfirmasi yang paling dekat dan di situ ada hidden base adalah 2340. Di saya pastikan kawan-kawan, harga itu broken dulu level 2340. Di sini kita tunggu di level sentimen 30-35-nya. Oke. Dan target pertama level technical break itu, target keduanya cukup di level fundamental atas. Selanjutnya ikuti panah kirinya, kan gitu. Oke, di sini jadi karena ini adalah level gap tadi yang saya kutip di depan tadi secara sekilas, maka nanti kita bisa memanfaatkan itu sebagai level konfirmasi di saat betul-betul harga itu membuat pola-pola reversal atau penerusan. Ini adalah gap tadi yang saya kutip di depan. Maka di sini bila mana harga itu tidak sampai di level bawah dan retest untuk yang ketiga kalinya, kita itu harus betul-betul memastikan konfirmasi kalau ambil sesuatu di level 50 ini. Oke, harga cenderung membuat higher high, saya langsung instant entry dengan jangkaan sama dengan panah yang ini. Oke ya kawan-kawan ya, ini mungkin tak kasih warna lain biar enggak rancu. Iya, sini kita akan memanfaatkan level 50 itu bila mana masih di respect harga karena tidak menutup kemungkinan level-level ini adalah sejajar dengan gap dari H4-nya tadi. Tapi lepas dari itu sebenarnya saya lebih prepare di level bawahnya. Jadi toh nanti misalkan di sini harga itu sudah betul-betul naik dan break level ini kawan 450 itu dibuken kita langsung entry saja, kita langsung entry saja dengan target mengikuti panah kirinya. Itu kira-kira kalau ingin entry di level 50 tapi tunggu dulu betul-betul harga sudah broken valid level itu karena level ini sudah dua kali di retest harga. Oke, itu dari Pak D untuk weekly analysis call minggu ini eh, dari pendekatan secara Elliott Wave-nya dan dari satu fundamental dan juga sentimennya. Semoga bermanfaat.
dan happy trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.